Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar memberkati kita sekalian. Sebelum memulai tayangan ini, saya kembali mengingatkan, cek fakta. Bapa bukan Allah. Bapa tidak pernah disembah, tetapi oleh gereja-gereja di luar sana Bapa diagungkan, ditinggikan, dimuliakan, ya. Sedangkan Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah, ya, sejak sebelum segala abad sampai sekarang sampai selama-lamanya, malah direndahkan, malah dihujat, cuman dijadikan anak, dijadikan putra yang sujud pada bapaknya, bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini saya membalas pertanyaannya saudara-saudara kita dari umat Islam. Bingkainya kita Indonesia, kita Pancasila, saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Tapi saya boleh dong menjawab, ya, pertanyaan atau klaim dari saudara-saudara kita umat Islam. Boleh dong? Boleh. Kalau HTD yang jawab bagaimana? 1 menit. Tapi ini kita panjang-panjangin lah, jangan 1 menit lah. Kalau 1 menit itu jawab langsung terjawab. Ya ini diurai-urain lah, diurekan supaya mungkin lebih jelas, ya, karena ini tayangan video, ya. Begini, saya akan menjawab klaim dari saudara-saudara kita umat Islam begini. Pak ATD tolong jelaskan dong, ini bisa jelaskan begini apa enggak nih? Begini klaimnya, ya. Nabi Ibrahim maksudnya. Nabi Ibrahim itu seagama dengan kami katanya, ya. Atau dibalik, kami ini seagama dengan Nabi Ibrahim, ya. Artinya ya nyembah Allah yang sama begitu, ya. Kalau seagama itu kan nyembah Allah yang sama gitu, ya. Ya, jadi kami ini seagama dengan Nabi Ibrahim gitu, ya. Bisa dibantah nggak Pendeta HTD gitu? Mau 1 menit apa mau 15 menit? Kalau 1 menit jawabannya gampang. Ibrahim tidak punya agama. Kok Anda klaim seagama dengan Anda? Itu jawaban langsung itu, ya. Nggak nyampe 1 menit. Ibrahim itu tidak punya agama, ya. Lah, orang tidak punya agama kok diklaim seagama dengan kami. Loh, kalau Ibrahim tidak punya agama terus bagaimana dia, ya? Adam, Henoh, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub bukan orang beragama. Mereka semua disebut orang-orang beriman atau percaya, sama sekali bukan orang beragama. Catat baik-baik. Adam, Henoh, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub bukan orang beragama. Mereka disebut orang-orang beriman atau orang-orang percaya. Ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Di situ menceritakan mulai Habil, ya. Kenapa Adam nggak diceritakan, ya Pak, ya? Kenapa kok kalau Kain kan jahat, Kain bukan orang beriman. Kenapa Adam tidak disebut? Kok dimulai dari Habil, ya? Sejak Habil sampai nanti Samuel, sampai para nabi, artinya sampai Maleaki, disebut orang beriman. Diselamatkan karena iman, bukan karena beragama. Catat baik-baik, ya. Bukan karena beragama, tapi karena iman. Nah, loh, kalau Ibrahim tidak punya agama, lalu di Alkitab mana yang disebut orang beragama? Alkitab hanya menulis ada satu agama, yaitu Yahudi. Nah, oke. Jadi saya tegaskan dulu, dari Adam sampai Ibrahim itu disebut orang percaya atau orang beriman, sama sekali tidak disebut orang beragama. Jadi Ibrahim tidak punya agama, ya. Ya, jadi kalau diklaim kami seagama dengan agama Ibrahim, loh, wong Ibrahim aja nggak punya agama.
Berarti ya nggak tahu lah. Ya pikir sendiri. Kami seagama dengan Ibrahim, padahal Ibrahim nggak punya agama. Artinya ya pikir sendiri. Makanya mu'alaf, pendeta Romo duduk manis nih ya. Pendeta Henry Tandianta mau ngajar nih, mau kasih tahu nih, mengajar ya. Mau kasih tahu pada duduk manis, mu'alaf, pendeta Maromo ya. Ibrahim tidak punya agama. Jadi tidak beragama, tetapi dia orang disebut orang percaya, orang beriman, diselamatkan karena iman ya. Lah kok disebut kami seagama dengan Ibrahim? Lah wong Ibrahim aja orang yang tidak beragama. Berarti gimana dong? Iya pikir sendiri ya. Oke, lalu yang disebut orang beragama itu mana? Sejak era Musa, sejak diturunkannya Taurat. Zaman Ibrahim ke sana kan belum ada Taurat ya. Sejak diturunkannya Taurat, lalu nanti membuat kemah tabernakel ya toh. Lalu nanti membuat bait Allah pertama. Nah, sejak saat itulah orang disebut beragama. Agama apa? Hanya ada satu agama di seluruh dunia ini yang dicatat Alkitab, yaitu agama Yahudi. Tidak pernah ada agama lain, baik sebelum era kekristenan, era perjanjian lama maupun sesudahnya, tidak ada agama yang dicatat di Alkitab selain agama Yahudi. Jelas disebut agama Yahudi. Yohanes 3 ayat 1 ya. Ahli atau seorang pemuka agama Yahudi. Jadi Yahudi itu memang disebut agama. Kata Yahudi pertama kali muncul di kitab Esra 4 ayat 12 ya. Ini menunjukkan bangsa ya. Bangsa Yahudi, lalu mereka membangun bait Allah. Dulu sudah dirobohkan, lalu bangun bait Allah lagi. Disebut bangsa Yahudi, lalu sebentar ya, bayar tol dulu. Bangsa Yahudi lalu juga disebut era agama Yahudi. Jadi ada ya agama Yahudi ya. Agama Yahudi itu dianut sejak Musa. Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi sampai 0. 0 itu tahun 1 Masehi. Jadi agama Yahudi, orang beragama adalah era Musa sampai Maleaki. Di dalam beragama ini ada dua hal. Kalau dulu orang percaya cukup beriman pada Yahweh, Tuhan huruf besar semua, yang tak lain dan tak bukan Yesus roh. Lalu di era orang beragama Musa sampai Maleaki itu, selain beriman pada Yesus roh, Yahweh Tuhan huruf besar semua, juga harus menjalankan 613 perintah dan larangan Taurat. Berat ya? Berat ya. Ya, clear? Jadi orang beragama itu hanya pada 1500 tahun sebelum Masehi, yaitu era Musa, sampai era Maleaki tahun 1 Masehi Yesus lahir. Setelah Yesus lahir, maka era orang beragama berakhir. Catat baik-baik, dengan lahirnya Yesus sebagai manusia, maka era orang beragama berakhir. Tidak ada lagi sebutan orang beragama. Wah, mantap ini Pak ATD ini. Makanya duduk manis, para mu'alaf duduk manis, pendeta duduk manis, Romo duduk manis. Ini pendeta Henry Tandianta sedang mengajar nih, ya. Catat baik-baik, sebab yang begini Anda tidak akan dengar. Pernah mendengar beginian dari luar sana. 200.000 pendeta dan Romo nggak ada yang paham begini, ya. Makanya duduk manis, mu'alaf duduk manis, pendeta duduk manis, Romo duduk manis ya. Oke. Lalu setelah Yesus lahir, tidak ada lagi orang beragama. Ini menurut Alkitab ya. Allahnya orang yang beragama Yahudi, Allahnya orang Yahudi yaitu Yahweh, Tuhan huruf besar semua, dibentuk jadi manusia namanya Yesus tuh. Makanya Maria ibunya Yesus yang tadinya orang Yahudi ganti, tadinya nyembah Yahweh, sekarang nyembah Tuhan Allah Maha Kuasa. Di dalam Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Demikian pula imam dari orang Yahudi, Imam Zakaria. Imam pasti nyembah Yahweh dong. Sekarang berubah, nyembahnya adalah nyembah Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 67. Ini artinya bahwa sejak Yesus lahir,
era orang beragama berakhir. Jadi orang beragama itu dimulai 1500 tahun sebelum Masehi sampai dengan 1 Masehi. Sejak Yesus lahir kembali lagi orang itu diselamatkan karena iman, karena percaya, bukan karena beragama. Itu sebabnya ketika Yesus sudah menyelesaikan karya penebusannya, mati di salib, bangkit, maka Yesus berkata, siapa percaya kepadaku dan dibaptis, diselamatkan. Yang tidak percaya dihukum. Jadi urusannya bukan lagi urusan beragama. Setelah Yesus era perjanjian baru ini ya, maka menurut Alkitab sudah tidak ada lagi orang beragama. Yang ada adalah orang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Pilihannya cuman itu. Kalau mau selamat, percaya Yesus, dibaptis, itu selamat. Kalau tidak percaya Yesus, ya berarti tidak selamat. Ya, Markus 16 ayat 16. Bagaimana orang yang masih beragama? Silahkan. Kalau Anda masih mengklaim saya beragama, Pak, silahkan. Kita toleransi, ya toh. Tetapi Alkitab menulis tidak ada lagi orang beragama setelah era Yesus. Era orang beragama hanya pada saat Musa sampai dengan Maleaki berakhir, yaitu tahun 1 Masehi Yesus lahir. Pak, tunggu Pak. Bagaimana dengan 2 Timotius 3 ayat 2? Di zaman akhir orang tidak memperdulikan agama. Itu Pak, masih ada kata-kata agama. Di mana? 2 Timotius 3 ayat 2. Ciri-ciri zaman akhir selain orang itu pada cinta uang ya, terus ya begitulah, garang dan lain sebagainya, ada kalimat terakhir tidak menghargai agama lah ya, begitu. Itu masih ditulis agama Pak. Oh, gampang. Agama yang dimaksud adalah Ibrani 10 ayat 25, yaitu ibadah. Orang sudah mengabaikan ibadah. Itu maksudnya agama ya. Jadi hanya muncul satu kali di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 bahwa orang tidak lagi memperdulikan agama gitu ya. Itu maksudnya adalah tidak lagi memperdulikan ibadah, karena Ibrani 10 ayat 25, janganlah engkau meninggalkan ibadahmu. Itu yang dimaksud agama adalah ibadah itu. Clear sampai sini? Jadi Bapak Ibu Saudara, renungkan sekarang ya. Ibrahim itu bukan orang yang beragama. Jadi ya silahkan dipikir sendiri. Orang tidak beragama kok diklaim Ibrahim seagama dengan kami katanya, dengan agama Anda ya. Ya silahkan dipikir sendiri. Tetapi selama ini Anda kan belum pernah dengar penjelasan seperti ini. Dan ini semua Alkitabiah. Anda tidak akan bisa bantah ya. Ya, Anda tidak akan bisa bantah karena agama di dalam Alkitab, satu-satunya agama yang ditulis di Alkitab cuman agama Yahudi. Tidak ada lagi. Setelah itu orang bicara faith. Makanya Kristen itu bukan agama, Kristen itu faith ya. Ya, Ibrahim tidak punya agama, Ibrahim itu faith, percaya, beriman. Ya, dulu beriman kepada Yahweh yang adalah Yesus Kristus. Yesus Allah itu. Sekarang kami orang Kristen beriman kepada Yesus Allah, sama dong. Kami dengan Ibrahim sama dengan Musa sama-sama beriman kepada Yesus Allah. Lah kalau ada yang mengklaim kami seagama dengan Ibrahim, emangnya Anda sama-sama beriman pada Yesus Allah? Waduh, Pak HTD ini bisa aja. Lah ini kan ayat Alkitab. Ya, Yahweh Yesus Allah itu salah satu buktinya. Yahweh itu punya kitab di dalam Keluaran 32 ayat 33. Jadi Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, oleh Musa, oleh semua nabi adalah Yesus Allah. Lah kalau ada yang mengklaim agama kami sama dengan agama Ibrahim, emangnya kalian menyembah Yesus Allah? Ya sudah, silahkan para mu'alaf kembali ke tempatnya, pendeta kembali ke tempatnya, Romo kembali ke tempatnya. Sambil jangan lupa tepuk jidat ya. Ya, seperti ini belum pernah Anda dengar dan Anda semua tidak akan bisa bantah ya. Kalau mau paham Alkitab, ikut sekolah Alkitab ya.
Di tempat kami ada sekolah Alkitab ya, supaya Anda bisa di atas rata-rata, pikiran dibuka, mengerti kitab suci oleh Yesus Allah. Baik, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Jangan hujat, jangan caci maki ya, karena itu dosa ya, menghujat, mencaci maki keyakinan lain. Baik, sebelum mengakhiri saya kembali mengingatkan, cek fakta. Bapa bukan Allah, Bapa tidak pernah disembah, tetapi oleh gereja-gereja di luar sana sudah ribuan tahun Bapa yang bukan Allah dan tidak pernah disembah ini malah ditinggikan, dimuliakan sebagai Allah. Sebaliknya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah yang benar dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya justru dihina, dihujat, dinista, cuman dijadikan anak, cuman dijadikan putra yang masih sujud pada bapaknya. Bahkan Yesus Kristus ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Aduh. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.